Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku lagi. Kali ini aku mau berbagi cara membuat dress model A tapi model sambung. Ini pakai kancing di depan dari atas sampai bawah. Langsung aja ya teman-teman. Seperti yang terlihat, itu ada jarak perbedaan ukuran depan dan belakang. Jadi depan itu yang akan mau kita bikin kancing. Jadi ukurannya itu selisihnya 3 cm dengan belakang. Jadi pola depan itu nanti kita gunting belah tengah ya. Nah, ini saya jiplak dari dress saya teman-teman. Jangan lupa kalau kita jiplak kasih kampuh ya di setiap lengan, sisi, dan bahu. Nah, terlihat selisih pola depan dan belakang ya. Selebihnya saya bikin ukurannya di video ini teman-teman secara detail, silahkan perhatikan. Nah, ini adalah penampakan pola depan. Saya buat masing-masing pakai puring ya teman-teman. Jadi ukurannya harus sama, kecuali kalau di bagian rok. Nah, ini lengan juga saya jiplak dari dress saya. Lengan ini kurang lebih panjangnya 17 cm. Dijiplak aja. Jadi kita nggak capek-capek bikin pola. Untuk lekuk lengan dan lekuk baju itu sama ya, 22 cm. Jadi pas masang lengan kita nggak ada selisih. Nah, ini adalah bagian rok. Jadi dress ini kan model sambung, jadi bagian bawahnya aku bikin panjangnya kurang lebih 180 cm dan tingginya 55 cm. Jadi ini kita nggak usah bentuk pola ya teman-teman, karena dia model kerut. Jadi kita nggak usah capek-capek bikin polanya model A atau model span, karena ini kan model renda. Ini saya bikin puringnya juga. Tadi kenapa aku bilang bagian puring itu nggak usah sama panjangnya sama bagian depan. Jadi depannya aja yang kita butuhkan renda gelombangnya yang banyak. Jadi kalau puring secukupnya aja, tapi jangan terlalu kecil ya teman-teman. Oke, langsung kita jahit bagian depan dan belakang, bagian bahunya, dan puringnya juga kita jahit bagian bahunya. Nah, setelah itu teman-teman kita mau sambungkan lengan. Ini perhatikan ya teman-teman, agak rumit sih, tapi kalau diperhatikan pasti teman-teman bisa. Berhubung karena di bagian lengan saya nggak bikin puring, jadi saya bikin triknya supaya rapi seperti yang di video ini. Silahkan diperhatikan ya. Pertama kita satukan dulu puring dan baju. Nah, lengan itu kita bikin di bagian tengah ya. Nah, setelah itu puring kita balikan, kita pin ke lengan dan baju. Jadi lengan itu bagian tengah ya teman-teman. Jadi nanti biar rapi kelihatannya. Nah, nanti setelah selesai dipin kita jahit, dan selanjutnya nanti lengan yang sebelah kanan kita jahit setelah yang sebelah kiri selesai. Nah, kita perhatikan teman-teman setelah dijahit. Nah, begini penampakannya. Nah, dibalikkan lagi, itu kelihatan rapi ya. Nanti kita pasang lengan sebelah kanan. Nanti itu perhatikan teman-teman secara seksama ya. Agak sulit soalnya kan supaya rapi. Kebetulan saya baju ini sekalian buat saya jual, jadi harus rapi gitu.
Jadi meskipun nggak dijual ya kita belajar rapi dari awal ya. Oke, perhatikan. Kita balikkan posisinya ke sebelah kiri, jadi ini bagian puring, yang jahitan bahunya jadi yang terlihat ya. Tetap lengan kita bikin tempatkan posisi tengah. Setelah itu dipin, mengikuti bentuk lengan aja. Setelah itu dijahit. Setelah selesai kita jahit teman-teman, kita balikkan posisinya menjadi posisi yang rapi. Kita perhatikan ya. Ya mungkin seperti terlihat susah ya teman-teman, tapi nanti teman-teman kalau misalnya jahit sendiri pasti bisa. Nah, terlihat ya sudah rapi ya teman-teman, jadi jahitannya tidak terlihat ada di dalam antara baju dan puring, jadi dia kelihatan rapi. Jadi kalau dijual juga bisa teman-teman. Setelah itu kita jahit bagian baju, sisi baju. Jadi sisi baju kita pin dulu, jangan disatukan ke puring ya teman-teman. Nah, sisi bajunya aja dulu. Setelah itu bagian puring, lihat caranya. Bagian puring kita agak tarik dia ke belakang ya, baru kita jahit, kita pin. Kita lakukan yang sama dengan yang sebelah kanan. Nanti dijahit. Iya, saya bilang ini bagian kanan karena mungkin saya rekam suara ketika sudah bikin tutorial ini ya teman-teman. Jadi sebenarnya itu sebelah kiri ya. Nah, dipin. Jadi enak yang teman-teman melihat aja. Perhatikan video dipin. Setelah itu kita jahit. Nah, setelah dijahit sudah selesai, nanti kita jahit bagian lengan ya teman-teman, itu udah terlihat rapi ya. Nah, setelah itu kita jahit bagian lengan kanan dan kiri. Setelah selesai, kita kerjakan bagian bawah. Nah, seperti biasa kita bikin kerut dulu, puring dan bagian baju. Jangan lupa pastikan ukuran atas dan bawah itu sama. Jadi kita harus mengikuti ukuran yang di atas, ukuran baju. Nah, setelah itu baru kita kasih kerut di bagian puring dan di bagian luar. Setelah selesai, kita jahit dulu bagian puring rok dengan bagian puring baju. Nah, jadi saya pin ini
supaya nanti jahitannya ada di antara baju dan tengah puringnya, jadi nggak terlihat nanti. Setelah kita pin bagian puring, nanti kita pin bagian kain utamanya, antara kain utama bawah dan kain utama atas. Kita pin, perhatikan ya teman-teman. Nah, ini ukurannya udah sama ke bagian atas. Sama, ini juga kita pin supaya dia berada di tengah antara puring dan baju ya, jadi tidak terlihatan jahitan kampuhnya. Setelah dipin, kita jahit teman-teman. Setelah selesai kita rapikan, kita mau bikin kantong ya. Jadi bagian kantongnya supaya tidak menempel di puring dalam, kita jangan jahit kantong, jadi di luarnya saja. Ini perhatikan ya teman-teman, ini aku bikin kantong depan kiri kanan. Jadi nanti pas jahitnya puringnya agak dinaikin ke atas ya, supaya tidak terjahit kantongnya ke puring. Jadi kalau dilihat dari bagian dalam kantong tidak terlihat jahitannya. Nah, setelah selesai kita akan jahit kancing, tapi kita mau siapkan dulu tempat kancingnya ya. Seperti yang terlihat, nanti dipin dari mulai leher sampai ke bawah. Nah, setelah itu puring bawah juga. Jadi kalau kain utama nggak usah dijahit karena sudah bawaan ulos, jadi nggak usah dikasih kampuh, puringnya saja. Nah, sudah terlihat ya teman-teman, udah dipin. Setelah itu kita jahit. Nah, setelah selesai, untuk di bagian depan tengah itu ada kira-kira jarak 2 cm saya jahit untuk tempat kancing ya teman-teman. Nah, setelah itu kita jahit lengan dulu, kancingnya belakangan kita pasang, jadi supaya rapi. Setelah lengan selesai, kita mau pasang kancing. Oh iya teman-teman, cara masang kancing dan bikin lubang kancing saya udah ada di video saya sebelumnya ya teman-teman, silahkan dicek. Nah, ini saya udah bikin lubang kancing dan kancingnya dan sudah terpasang. Dan demikianlah cara membuat dress model kancing depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thank you.